ceria-ceria sekali. Mominya cantik-cantik sekali nih, dadinya ganteng-ganteng. Babynya juga dedenya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Dan tentunya selamat datang di Mommy Bliss Grand Launching Star Smart from Bomb to Baby. Kita kasih tepuk tangan dong yang meriah untuk acara kita pada kesempatan hari ini. Dan senang sekali saya Ovi akan memandu acara ini. Nanti kita akan talk show dan berbicara panjang lebar. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama ahlinya nih tentang talk show kita pada kesempatan hari ini, saya ingin berterima kasih dulu untuk seluruh pendukung acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama kepada OCBC NISP Bank dan juga untuk Delphin Co. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk Aleira dan Aleira Kids. Dan juga pastinya terima kasih untuk Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dan terima kasih kepada Rockstar Gym dan In and Out Studio. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk media partner kami pada kesempatan hari ini, yaitu Ayah Bunda dan juga Cosmo Pregnancy. Baiklah, sebelum kita melihat talk show kita yang luar biasa sekali pada kesempatan hari ini, berbincang-bincang, kita akan panjang lebar ngobrol-ngobrol seputar kehamilan yang sehat, sampai dengan bagaimana cara yang tepat untuk mengembalikan tubuh kita pasca melahirkan biar bisa langsing seperti dulu lagi ya. Sebelum itu, kita akan mengundang untuk performance dari Rockstar Gym. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Yeay, itu dia tadi penampilan dari Rockstar Gym. Seru sekali ya, ternyata kecil-kecil tapi sudah suka hip hop dan sudah keren banget nih dance-nya ya. Baik. Oke. Silahkan dokter. Mungkin dokter bisa di sebelah sini dok. Silahkan. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter Andri. Oke. Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama narasumber yang lain ya, gak cuma dokter Andri aja yang datang ke sini, tapi nanti juga kita akan membicarakan ataupun membahas seputar ASI. Terus juga kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya mommy nih ya yang sudah melahirkan, apalagi lebih dari satu anak, biasanya badannya langsung nambah berat badannya ya mom ya biasanya ya. Bagaimana sih untuk mendapatkan shape kembali seperti sebelum memiliki anak? Bagaimana caranya biar bisa tampil cantik lagi? Nanti juga akan kita bahas bersama-sama. Apa kabar dokter? Baik sekali. Baik sekali ya. Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Nah kita bakal tanya-tanya juga nih sama Pak Dokter Andri ya, kalau misalnya pada saat masa kehamilan nih baru tahu kalau maminya hamil, biasanya langsung cari-cari nih di internet berita atau artikel tentang kehamilan. Langsung browsing ya? Langsung browsing ya, sekarang zamannya udah langsung browsing. Nah ini terkadang suka nggak tahu nih yang dibaca itu benar atau enggak dok. Tapi biasanya kalau kehamilan yang awal itu bagaimana sih cara biar bisa menjaganya untuk biar babynya sehat juga? Oke, jadi sesuai dengan topik yang tadi saya munculkan pertama kali, kehamilan sehat, dari definisi kehamilan sehat itu sendiri adalah kehamilan di mana kondisi ibu dan janin berjalan dengan baik, ya, tanpa ada keluhan mengganggu aktivitas dari ibu, tanpa ada gangguan pertumbuhan dari janin. Jadi kehamilan yang tidak mengganggu dari janin dan ibunya, itu yang kita katakan definisi dari kehamilan sehat. Oke.
Nah, jadi biasanya awal-awal kehamilan seperti ini, baru tahu kita hamil, bilang ke orang tua, bilang ke mamanya, bilang ke papanya, ntar orang tua langsung bilang, oh nggak boleh begitu. Bilang lagi ke mertua, oh iya jangan pantang ini, pantang itu. Semakin banyak, makin pusing ya. Makin pusing, seperti gambar ini, pusing ya. Ada yang Dapat dari belok kanan kiri, tapi kiri nggak ya. boleh kiri juga. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya input dari mungkin teman-teman di sekeliling ataupun keluarga tentang Ya. kehamilan itu sendiri. Tapi yang jelas kehamilan yang sehat itu adalah kalau tidak ada masalah dari mommy dan juga babynya ya, Ya. Dok. Nah kalau misalnya ngomongin soal pemeriksaan rutin kehamilan, itu kan harus ya. Harus. Ya. Jangka waktunya yang baik itu berapa lama sekali? Jadi untuk kehamilan, untuk pemeriksaan check up rutin pada ibu hamil tergantung dari usia kehamilannya. Pada usia kehamilan sebelum 28 minggu, kita sarankan untuk konsultan setiap 1 bulan sekali atau 4 minggu sekali. Nah setelah itu di atas 28 sampai dengan 36 minggu, kita persingkat jadi 2 minggu sekali. Sedangkan di atas 36 minggu, 1 minggu sekali. Tapi jika ada keluhan, itu Sering lagi akan ya? semakin sering lagi. Oke, nah itu untuk jangka waktu dari konsultasinya itu konsultasi biasa kan ya dok ya berarti ya? Konsultasi biasa aja. Biasanya ada pemeriksaan lain nggak yang harus diikuti dari sang ibu ini untuk memeriksa kehamilannya? Ya, biasanya untuk awal-awal kehamilan. Awal kehamilan kita harus meriksakan laboratorium. Kita harus memeriksakan USG. Jadi dari laboratorium kita akan lihat kondisi ada kelainan darah, ada kelainan yang lain-lain dilihat dari darah, urin dan selain itu dari USG kita bisa mengetahui usia kehamilan dari calon ibu itu. Ya, jadi usia kehamilannya berapa minggu kita bisa cek dari USG. Kalau untuk awal kehamilan seperti itu. Dan untuk selanjutnya nanti ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Jadi laboratorium kita harus periksa dari usia konsultasi pertama kali, kemudian diulang lagi pada akhir kehamilan sekitar 36 minggu. Sedangkan dari USG itu kita bisa lakukan minimal 3 kali. Awal kehamilan untuk mengetahui usia kehamilan dari ibu. Kemudian pada usia kehamilan sekitar 18 sampai 24 minggu untuk mengetahui apakah ada kelainan-kelainan dari bayi. Dan kemudian yang terakhir di atas 36 minggu untuk melihat posisi dari bayi, untuk melihat Jenis kelamin juga ya. dan lain-lain. Biasa jenis kelamin bisa kita mulai lihat dari sekitar trimester kedua. Oke. Jadi ternyata banyak sekali tahapan-tahapan pemeriksaan yang sebenarnya harus dijalani oleh si ibu juga ya. Betul. Untuk kesehatan bayinya juga. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti Iya. itu dokter. Nah, salah satu pertanyaan yang penting nih pada saat hamil terkadang banyak ibu yang ketakutan berat badannya naik. Sedangkan kalau misalnya yang kita tahu hamil itu kan memang nambah berat badannya dok. Betul. Tapi ada ibu juga yang terkadang suka takut. Aduh nanti kalau saya terlalu gendut nanti saya nggak bisa balik lagi, gimana nih dok? Sebenarnya nggak usah takut ya, sekarang zaman udah maju. Tapi kalau kita melihat kenaikan berat badan yang normal pada ibu itu sebenarnya tergantung dari berat badan ibu sebelum hamil. Tapi kalau kita rata-rata, jika kita anggap semua ibu-ibu berat badannya normal, sekitar 40-50, kenaikan berat badan yang direkomendasikan berkisar antara 11 sampai 16 kilo. Sebelum hamil sampai sesudah hamil. Misalnya sebelum hamil 40 kilo. Sudah hamil, setelah akhir kehamilan kita harapkan paling maksimal itu kenaikannya 16 kilo. Jadi 40 tambah 16 sekitar 56 kilo. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi itu untuk berat badan yang normal. Sedangkan kalau berat badan yang lebih rendah atau kurus biasa ibunya, kita harapkan lebih tinggi sedikit. Oke. Kalau yang gemuk lebih rendah sedikit. Oke. Ya. Dan untuk masalah penurunan berat badan setelah hamil kan bisa hubungi Slim Express ya. Oke, betul banget nih dokternya kayak berpengalaman, istrinya juga ke Slim Express ya. Oke, dok itu jadi tadi penambahan berat badannya perkiraannya seperti ini ya Kurang lebih rata-rata seperti itu, ya kurang rata-rata. lebihnya. Nah kalau misalnya soal pola makan sendiri dok, gimana pola makan yang sehat untuk ibu yang sedang hamil? Sebenarnya pola makan tuh hampir sama seperti seperti orang pada umumnya ya. Kan Sebelum katanya hamil. harus
makannya harus misalnya apa, minumnya air kelapa hijau, apa segala macam. Apakah itu pola makan yang sehat untuk seorang ibu hamil gitu? Asal seperti yang 4 sehat 5 sempurna saya rasa nggak masalah. Cuma terkadang kalau pada ibu-ibu hamil awal-awal kehamilan biasanya kan karena kenaikan hormon yang berlebih, kenaikan estrogen, biasanya akan terasa mual. Ya, nah itu kita buat dari makanan yang seharinya biasanya tiga kali sehari, kita buat 5 kali sehari dengan porsi yang diperkecil. Jadi ada selingannya. Jadi makannya kita bilang small frequent diet, sedikit-sedikit tapi lebih sering. Jadi untuk mencegah supaya ibunya mual berlebih. Oke, dan kalau misalnya mual itu hal yang wajar berarti ya dok Untuk ya? trimester pertama itu wajar karena badan kita, karena kenaikan hormon yang tiba-tiba, badan kita belum beradaptasi. Nah, kita akan semakin beradaptasi dan rasa mual itu akan menghilang. Oke, jadi biasanya di trimester awal ya? Trimester awal. Oke, nah kalau misalnya makanan yang tidak boleh dikonsumsi, kalau tadi kan yang boleh, yang tidak boleh. Ya jadi seperti yang bisa dibaca di sini ya, sebaiknya pada ibu-ibu hamil kita hindari seperti ini, sayur atau daging mentah atau setengah matang ya, untuk mencegah yang kita takutkan kan sekarang toksoplasma ya. Makanan yang terbuat dari telur mentah itu juga sebaiknya kita hindari. Setengah matang sebaiknya kita hindari. Jadi semuanya dibuat matang, dan makanan yang mengandung pengawet, pewarna sebaiknya dikurangi. Jadi yang instan, makanan kalengan sebaiknya kita kurangi. Ya, karena Fast food itu juga ya, fast food. ya. Alkohol udah jelas nggak boleh kita konsumsi ya. Soda, makanan yang terlalu asin, terlalu manis, rokok itu kita hindari. Oke, jadi itu yang tidak boleh ya, bisa dibilang di. Selebihnya sih nggak masalah Nggak masalah. karena orang hamil kan bukan orang sakit ya. Iya. Jadi makan apa aja boleh. Tapi perlu konsultasi nggak sih dok ke ahli gizi gitu misalnya? Kalau selama dia tidak ada masalah, saya rasa tidak perlu. Jadi makannya normal aja Normal ya? aja ya. Baik. Oke, nah kalau misalnya ini kan tadi alkohol tidak boleh, soda tidak boleh. Nah kalau kopi gimana nih dok? Nah, kopi. Karena kan kalau ibu hamil biasanya bete di rumah Gitu kan, ya, jalan-jalan ke mall. ya. Baru pintu masuk aja kan udah ketemu coffee shop. Sekarang. Gimana nih dok? Di depan aja udah ada ya. Iya di depan aja udah ada kan. Jadi, Jadi gimana? Kopi itu menurut penelitian ya, kopi itu sebenarnya boleh ya, boleh, cuma harus kita batasi sampai sebatas mana sih yang dilarang ya. Menurut penelitian di atas 500 miligram kafein kalau nggak salah ya. Jadi sekitar kalau kita perkirakan tuh sekitar di atas 4 cangkir kopi itu yang akan berpengaruh ke janin. Pengaruhnya bisa terjadi keguguran, berat janinnya akan lebih rendah, pecah ketuban lebih dini dan lain-lain. Tapi kalau di bawah itu sebenarnya masih aman sebenarnya. Jadi kalau sehari kita minum kopi 1 sampai 2 gelas satu hari, itu sebenarnya masih dianggap aman. Cuma apa salahnya kita kurangi? Membatasi diri Membatasi berarti diri ya? karena terkadang kalau misalnya kita minum kopi, biasanya ibu-ibu ini kan minum kopinya bukannya kopi yang pahit kayak orang zaman dulu ya. Iya. Apalagi yang kayak di kedai-kedai kopi yang di sini iya. ya, itu biasanya gulanya berlebih, Pakai krim lagi. krimnya berlebih, ya itu kan manis ya, itu akan bayinya ntar cepet Besar. karena manis itu, karena kalori yang tinggi. Jadi sebaiknya kita kurangi, ya sebisa mungkin dikurangi. Jadi makanan manis juga sebenarnya kalau bisa dibatasi ya dok ya? Dibatasi sebaiknya. Oke, karena itu berpengaruh dengan besarnya janin juga ya? Selain itu, ada keadaan tertentu pada orang yang sebelum hamil dia tidak terkena diabetes, sewaktu hamil itu terjadi peningkatan gula darah di badannya. Itu yang dinamakan gestational diabetic. Jadi sewaktu hamil terjadi peningkatan dari gula darah di badannya itu. Itu yang berbahaya untuk janin ya. Selain janinnya akan tumbuh secara besar dan bisa terjadi sampai kematian janin. Waduh, Jadi itu harus kita cegah. benar-benar dicegah sekali ya. Oke, nah kembali ke pemeriksaan rutin ya. Kalau misalnya tadi dokter sempat bilang USG itu bisa dilakukan sampai dengan 3 kali ya dok ya? Idealnya 3 Idealnya kali, 3 tapi kali ya. di sini kan setiap kali kita kontrol USG. Iya. Kali kontrol Nah itu USG. bagaimana dok dengan janinnya? Apakah berbahaya atau tidak? Ada yang bilang itu mengandung radiasi. Ada yang bilang tidak. Jadi kalau USG itu dia berbeda dengan X-ray, CT scan. Jadi kalau X-ray itu memang dia mengandung radiasi. Ya itu sebaiknya kita nggak boleh melakukan X-ray.
tanpa indikasi. Tapi kalau misalnya untuk USG, dia hanya mengeluarkan gelombang suara, jadi relatif aman. Relatif aman ya. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke dokter, diperiksa, dilakukan USG, itu sebenarnya nggak perlu takut karena itu aman. Oke, walaupun janinnya misalnya lemah gitu, tidak masalah juga ya? Nggak masalah ya. Oke, nah kalau misalnya sekarang nih kan banyak yang ibu-ibu yang mementingkan kebugaran juga, jadi sehatnya sehat yang sempurna karena olahraga juga ya. Harus itu ya. Nah, tapi kalau misalnya pas ketahuan hamil, banyak ibu yang langsung berpikiran, aduh saya lagi hamil, saya nggak olahraga dulu deh, gitu. Ini gimana nih kalau olahraga untuk ibu hamil?